Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Om Swastiastu. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak Insinyur M. Sofiul Amin, STMT. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Teknik Sipil, Ibu Insinyur Wahyu Nariswari, STMT. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Diploma 3 Teknik Sipil, Bapak Iketut Hendra Wiryasuta, MT. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, Ibu Dora Melati Nurita Sandi. Yang kami hormati, Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Bapak Catur Bejo Santoso, STMT. Yang kami hormati, seluruh jajaran dosen dan sivitas akademik Politeknik Negeri Banyuwangi. Yang kami hormati, Ketua Panitia dan seluruh peserta yang hadir pada acara pelatihan hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat berkat dan hidayatnya, kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Pelatihan penggunaan software Flexis V20 dalam penyelesaian kasus geoteknik terhadap bangunan gedung, jalan dan jembatan, Sabtu 1 Juni 2024. Saya Nuzila Bunga Impian selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelatihan Penggunaan Software Flexis V20 dalam penyelesaian kasus geoteknik terhadap bangunan gedung, jalan, dan jembatan. Kepada Saudara Muhammad Raditya Zikriansyah, dipersilahkan. Oke, tes, tes, tes. Suara saya bisa masuk ya? Oke, masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Eh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk acara hari ini mungkin tidak banyak sambutan dari saya. Sebagai ketua panitia, saya sudah melaksanakan, kami sudah melaksanakan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin dan sudah kami usahakan. Eh, di sini dalam kegiatan pelatihan penggunaan software Plexis V20 dalam penyelesaian kasus geoteknik terhadap bangunan gedung, jalan dan jembatan. Eh, di sini dilaksanakan secara offline juga ya di dalam laboratorium CAD yaitu kelas TRKJJ dan juga kakak-kakak dan dari kelas 2 juga. Eh, Semoga berjalannya kegiatan ini juga bisa menambah wawasan kita semua dan bisa bermanfaat di masa depan untuk kita semua. Mungkin itu saja sih dari saya. Kalau ada salah kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua oleh Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil kepada Bapak Catur Bejo Santoso, STMT, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat eh, Ketua Program Studi D4 Teknik PT Sipil Jalan dan Jembatan di Bendera Melati Universitas di STMT, Bapak narasumber pada kegiatan pelatihan ini Bapak Muflihuddin STMT. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pelatihan kepada adik-adik mahasiswa. Kemudian serta panitia yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua dapat mengikuti acara pelatihan penggunaan software Praxis versi 20 dalam penyelesaian kasus geoteknik terhadap bangunan gedung, jalan, dan jembatan. Ya, mungkin ini adalah salah satu software geoteknik ya, mungkin kami bisa berikan informasi kepada adik-adik semua, khususnya nanti dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan geoteknik atau dalam analisis juga bisa menggunakan software tersebut. Dan jadi nanti misalnya ada kaitannya misalnya bangunan gedung atau lereng. Nah, di bangunan gedung tentu ada fondasi dalam, baik dari analisis kapasitas daya dukungnya ataupun settlement penurunan yang kira-kira akan terjadi pada fondasi tersebut. Kemudian pelongsoran lereng itu dapat dianalisis dengan menggunakan software Praxis. Nah, satu poin pentingnya juga bahwa nanti kalau misalnya adik-adik yang saat ini mungkin masih sekarang semester 4 ya, mungkin setahun lagi itu akan mempersiapkan topik TA-nya. Jadi nanti ketika mampu mengoperasikan Praxis gitu, nah, ini juga bisa diangkat sebagai salah satu model apa namanya proyek akhir. Ya, tinggal dilengkapi saja data-data yang tersedia di lapangan atau data-data parameter tanah yang ada di lapangan. Dan itu nanti kita lakukan pemodelan, kita analisis. Nah, itu jadi bisa jadi salah satu contoh topik atau judul untuk proyek akhir adik-adik semua. Terus saya ucapkan terima kasih Pak Ibrahim sebagai narasumber sudah berkenan memberikan materinya pada hari ini. Kalau dilihat topiknya bagus sekali, bahkan kalau di pelatihan-pelatihan pembelajaran sipil ini bahkan harusnya ada yang berbayar ya mengikuti pelatihan semacam Praxis ini. Tapi dengan Bapak sudah meluangkan waktu bisa memberikan materi untuk adik-adik semua. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon nanti adik-adik semua yang mengikuti pelatihan ini, jika ada mungkin hal-hal yang kurang dipahami, bisa ditanyakan langsung, atau misalnya nanti bisa chat di forum, silakan nanti akan saya akan dipandu dengan baik oleh Pak Muflihuddin. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk sambutan yang ketiga, yakni oleh Ketua Program Studi Diploma 4, Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, kepada Ibu Dora Melati Nurita Sandi, STMT, dipersilahkan. Halo. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muflihuddin, STMT, sebagai narasumber kita hari ini. Kemudian pada yang terhormat Bapak Catur Bejo Santoso, STMT, sebagai pembimbing pembina himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil. Kemudian pada adik-adik program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Jembatan
dan juga adik-adik di program studi teknik sipil. Jadi sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya kita berkumpul hadir secara hybrid di sini dalam kondisi sehat walafiat. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pelatihan penggunaan software Praxis B20 dalam penyelesaian kasus geoteknik terhadap bangunan gedung, jalan, dan jembatan. Jadi sebenarnya awal mula diselenggarakannya agenda hari ini itu adalah sebenarnya kita awal mulanya adalah kita ada kegiatan untuk kegiatan kuliah bersama praktisi bersama Bapak Muflihuddin. Nah, kemudian kuliah tersebut di Mekanika Tanah 2 di program studi TFKJJ Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Jembatan. Nah, namun beliau akan ingin menyampaikan terkait dengan pemakaian Praxis sehingga kita memperkasai kenapa tidak semua mahasiswa ikut di dalamnya gitu agar semua mahasiswa nanti dapat menyerap ilmu terhadap pelatihan ini gitu. Sehingga karena Praxis ini kan ketika adik-adik nanti terjun di lapangan, Praxis ini sudah familiar sekali, sudah banyak digunakan dalam penyelesaian geoteknik. Jadi penting sekali bukan hanya bukan hanya untuk nantinya adik-adik sebagai bekal ilmu dalam ingin menyelesaikan studinya, tetapi adik-adik nanti juga dapat digunakan sebagai portofolionya adik-adik nanti bahwa adik-adik pernah loh mengikuti pelatihan ini dan dapat menggunakan Praxis dengan baik sehingga nanti semoga dapat membekali adik-adik dalam mencari pekerjaan nantinya. Gitu. Selain itu juga ketika sudah lulus nanti, ketika adik-adik terjun di dunia kerja konstruksi, baik itu konstruksi gedung maupun jalan maupun jembatan, pasti adik-adik tidak akan bingung atau familiar terhadap software-software yang digunakan di konstruksi nanti. Seperti itu. Baik, itu saja dari saya untuk mempersingkat waktu agar pelatihan dapat segera terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yakni acara yang kita tunggu-tunggu, pelatihan penggunaan software Praxis V20 yang akan disampaikan oleh pemateri hebat kita, yakni Bapak Muflihuddin STMP. Kepada Bapak Muflihuddin STMP, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sudah mempersiapkan acara ini ya dengan, saya kira ini di luar ekspektasi saya malahan ini. Saya kira kan kemarin cuma sedikit ya, ternyata ini kita lihat mungkin tadi sempat sampai 100 gitu ya. Jadi baik Bapak, terima kasih Bapak yang terhormat Bapak ya, Bapak Ibu dosen semua mungkin ya saya tidak bisa sebut satu-satu. Kemudian teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa mahasiswi ya, ya memang ini kita backgroundnya ya, kita cerita background sedikit dari kemarin kenapa bisa jatuhnya ke pelatih ini. Itu awalnya tuh kita sebelumnya mempelajari tentang parameter-parameter penyelidikan tanah gitu kan. Nah, di situ nanti ada parameter-parameter yang sudah kita lewatin kemarin selama 5 kali pertemuan. Mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin belum ingin menyaksikan kembali, ada di saya simpan di YouTube. Semudah-mudahan bisa ikut ya. Kemudian ini untuk pelatihan kali ini kita akan coba mempelajari tentang sebenarnya perkenalan dulu ya. Ini akan kaitannya sama perkenalan dulu terhadap Praxis gitu kan. Sebenarnya interface-nya itu bentuknya seperti apa. Kemudian di dalamnya itu ada tombol-tombol seperti apa gitu kan. Terus nanti cara membuatnya seperti apa gitu. Nanti harapannya nanti kan ini ada 2 sesi ya. Sesi sebelum sampai istirahat ini nanti Soma.
Saya kira itu nanti mungkin ada sedikit perkenalan tentang Plasis. Nanti kita buka tombolnya ada apa aja mungkin seperti itu. Kemudian nanti sesi kedua saya sudah menyiapkan eh, tutorial ya, tutorial yang versi saya sendiri gitu, saya bikin sendiri gitu. Eh, Mungkin sudah di ini ya, Bu Dora ya, sudah dibagikan ke teman-teman. Ya Pak, sudah saya share Oh, sudah. kemarin untuk Oke, materinya. sudah. Oke, terima kasih Bu Dora. Nah, nanti sesi kedua nanti bisa dicoba gitu loh. Nah, siapa tahu nanti teman-teman nanti ada yang ini apa namanya tuh yang ingin men-share gitu loh, men-share apa namanya tuh monitornya itu layarnya itu di di sini di grup ini sehingga nanti kita teman-teman yang ngerunning langsung nanti gini kan ada yang muncul di monitor dan nanti diikuti teman-teman yang lain dengan tentunya nanti mungkin saya pandu juga dari sini. Tapi kalau misalnya nggak ada ya kita nanti coba saya share juga. Jadi perlu diketahui teman-teman ya, Plaxis ini adalah software yang digunakan untuk analisa untuk tanah ya. Jadi posisinya tuh kalau misalnya ini kan produknya Bentley ya, saya bukan sedang promosi ya, memang ini produknya Bentley. Kemudian biasanya tuh dia ada dua deh, yang untuk struktur atas gedungnya yang mungkin teman-teman itu kenal dengan istilah SAP dengan ETAPS itu kan produk itu kan keluarannya CSI ya. Nah, itu biasanya untuk struktur atas. Jadi untuk gedung misalnya gitu kan gedung jembatan itu kan biasanya dimodelkan dengan menggunakan itu dengan software itu gedung jembatan gitu. Tapi nanti struktur bawahnya mulai dari permukaan tanah sampai ke bawah, misal nanti abutmen misal atau retaining wall gitu kan. Retaining wall itu kemudian slabnya, kemudian pilenya, kemudian kalau misalnya ada lereng natural slope-nya itu natural apa itu di apa slope natural lah betul lereng natural di abutmen jembatan kalau misalnya seperti itu kan. Nah, itu bisa dianalisis dengan menggunakan yaitu dengan menggunakan plastis ini. Jadi nanti misalnya di abutmen gitu kan, di abutmen jembatan atau mungkin di retaining wall yang ada di jembatan misalnya seperti itu. Di sini kan ada struktur ya, struktur retaining wall terdiri dari reinforced concrete biasanya kan atau gabion. Kemudian kalau misalnya retaining wall itu nanti ada apa yang panjang gitu mini pile atau dan seterusnya itu bisa dimodelkan juga. Jadi nanti ketemunya di situ nanti di atasnya ada beban juga. Nanti di situ kita masukkan parameter-parameter tanahnya yang kemarin sudah kita pelajari sebelumnya ya, di mana ada nilai kohesi, ada nilai P, ada nilai modulus elastisitas, Poisson ratio, berat jenis tanah, dan teman-temannya itu. Nah, kita input di Plaxis. Kemudian nanti di sini kita running, kan mendapatkan gaya-gaya dalam. Gaya-gaya dalam, retaining wall-nya itu nanti bending momennya berapa, shear-nya berapa, gitu kan, axial force-nya berapa, kemudian nanti terjadi deformasi berapa di situ, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya hitungan secara manual, biasanya di dunia kerja itu tidak seperti itu. Jadi, kalau misalnya di dunia kerja itu kita sudah sangat minim sekali menggunakan perhitungan manual. Sudah kita hitung susah-susah, kadang-kadang owner bilang, memang bisa ya, hitung gitu. Suruhnya kita nanti menggunakan software biasanya. Ujung-ujungnya tetap ke software. Jadi seperti itu. Nah, nanti di situ nanti kita bisa dapat itu tadi salah satunya ya. Ada gaya-gaya dalam, kemudian nanti penurunan, ada nilai safety factor. Biasanya tiga itu yang menjadi output ya. Output kalau misalnya kita ngomongnya tentang lereng yang diperkuat dengan retaining wall misalnya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ada lagi misal nanti misalnya teman-teman ini kan membangun jalan, misalnya seperti itu, membangun jalan gitu kan, otomatis nimbun tanah dan tanah itu kan kadang ada yang di tanah keras, ada yang di tanah lunak, gitu seperti itu. Nah, kalau misalnya di tanah lunak sebenarnya challenging-nya itu apa gitu, atau tantangan itu apa gitu. Misal nanti terjadi konsolidasi, memang benar konsolidasi itu bisa dihitung secara harus terjadi itu ya. Tapi kalau misalnya dengan software kita bisa simulasikan dengan salah satu dengan pasti ini bisa. Jadi misalnya nanti penurunannya kira-kira konsolidasinya berapa gitu, selama 5 tahun kira-kira berapa terjadi konsolidasi di situ. Nah, di sini bisa dimodelkan seperti itu. Jadi kalau misalnya di Praxis ini ya cukup inilah powerful lah untuk hal-hal pemodelan yang seperti itu. Oke, mungkin di sini teman-teman mungkin sudah punya ya kali ya Praxisnya ya. Mungkin sudah dilihat-lihat juga. Ya mudah-mudahan pertama bingung itu hal yang biasa lah ya kalau pertama buka itu bingung itu hal yang biasa gitu. Tapi kan nanti lama-lama kalau misalnya sudah biasa sudah common lah dengan tampilannya itu dan inputnya dari mana tahu insya Allah gampang seperti itu ya.
saya nanti cukup merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti perkuliahan yang kemarin ya dari 1 sampai 5. Kalau misalnya nanti eh, ini sebenarnya angka ini dapat dari mana gitu. Ah, nanti bisa itu nanti dilihat di mungkin link YouTube yang ada di apa yang ada di eh, tutorial yang saya share kemarin itu ada. Silakan nanti di situ namanya itu praktisi mengajar 4. Nah, itu di situ ada tema 1 sampai 5 itu di situ nanti bisa diikuti. Kalau misal sini nanti kurang jelas ya materi dapat dari mana. Oke. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Langsung saja coba kita kenalan dulu lah dengan eh, basisnya dulu ya. Oke, jadi eh, seperti ini ya kira-kira ya tampilannya ya. Apakah sudah muncul nih teman-teman? Oke, jadi kira-kira seperti ini ya. Kalau misalnya tampilan Plaxis itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau memulai project baru ya, kita perkenalan interface dulu. Nah, kita bisa klik di sini nih. Jadi klik new project gitu kan. Nah, di sini bisa bebas memberikan judul apa misalnya. Jadi seperti itu. Kebetulan ini nama perusahaannya ya, nama perusahaannya ada di sini. Kemudian kita klik model gitu ya. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan ini plane stream. Jadi pemodelan di plastis itu ada dua macam ya. Ada yang namanya plane strain, ada juga yang namanya dengan asimetri. Jadi kalau misalnya kita modelkan plane strain itu artinya adalah eh, model itu yang cross section yang kita lihat itu, misalnya penampang jalan. Nah, penampang jalan itu kan yang bentuk seperti jalan gitu, cross section yang kan penampang melintang jalan itu, yaitu model itu akan terus sampai ke sana, sampai ke dalam layar monitor itu bentuknya seperti itu, plane strain ini. Jadi kalau misalnya kita memodelkan seperti cross section atau analisa penampang jalan, kita menggunakannya plane strain atau kita akan menggunakan misalnya model galian tanah misal seperti itu kan galian tanah gitu galian tanah kan ada cross section gitu kan cross section nah itu maka dia akan menggunakan model plane straight. Nah ini satu lagi itu namanya adalah aksi simetri. Nah aksi simetri ini apa? Aksi simetri itu biasanya digunakan untuk pemodelan yang modelnya itu melingkar. Misal apa? Misal kita memodelkan seperti fondasi tangki gitu. Tangki kan bulat ya. Tangki itu kan bulat. Nah, kalau misalnya di model aksi simetri yang ini nih, kita hanya cukup memodelkan separuh. Jadi separuh, gitu kan, separuh model. Nah, kalau kita modelkan separuh, nanti dia posisinya tuh akan secara otomatis dia tuh melingkar, jadi muter dia. Seolah itu dia muter, walaupun kita modelnya cuma separuh. Jadi seperti itu. Jadi nanti ini tergantung penggunaannya. Kalau misalnya teman-teman ingin memodelkan proses jalan, misalnya gitu kan, foto melintang jalan dan dianalisa, itu menggunakan plane strain. Tapi kalau misalnya ingin menggunakan fondasi tangki atau menganalisa yang namanya fondasi tangki, itu akan menggunakan yang namanya simetri. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah oke udah ya. Oke, terima kasih ya sudah ngingetin tadi. Oke, di sini untuk create plate ya, saya ulangin untuk create plate. Jadi nanti kalau misalnya create plate ini gunanya untuk mendefinisikan plat, baik itu plat beton ataupun nanti plat baja gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau desain jalan gitu kan, maksudnya mau menganalisa penurunan, terus di atas ada jalan, di atas ada beban, di atas jalan beton itu ada bebannya, nanti dengan menggunakan ini. Jadi nanti didefinisikan, jadi nanti tebalnya berapa gitu kan, FC-nya berapa gitu kan, nilai modulus elastisitasnya berapa, inersianya berapa gitu. Jadi nanti itu sebagai inputnya. Kemudian geogrid. Nah, geogrid kalau misalnya teman-teman itu nanti ya geogrid lah ya. Misalnya timbunan di bawah timbunan itu kan nanti ada geotextile gitu kan, geogrid gitu kan. Nah, di dalam praksis ini itu nanti dia itu akan memasukkan nilai kuat tariknya aja tuh. Nilai A biasanya dimasukkan. Jadi biasanya kalau misalnya di data-data vendornya itu, di data-data teknisnya itu, dia itu akan menyediakan itu tadi nilai kuat tariknya itu berapa. Nah, itu nanti bisa diinput di sini. Jadi ada. Kemudian create embedded beam. Nah, ini kalau misalnya teman-teman itu nanti mau eh, membuat fondasi tiang pancang misalnya gitu kan. Nah, itu menggunakan create embedded beam gitu kan. Jadi nanti kita coba lihat di create embedded beam itu sebenarnya itu inputnya apa. Tapi kalau teman-teman ingin memodelkan tiang pancang nanti menggunakan create embedded beam. Jadi nanti di situ nanti ada diameter berapa, jarak ke dalamnya berapa, kemudian kapasitas tiang pancangnya itu harus kita hitung dulu sebenarnya. Harus kita hitung dulu frictionnya berapa, end bearingnya berapa. Jadi sebelumnya harus kita hitung dulu ya, karena proses ini nanti tinggal input aja kita. Jadi ingat ya teman-teman ya, eh, apapun yang dimasukkan di proses ini, angkanya, yaitu nanti
dia akan mengeluarkan hasil output juga ternyata. Tapi yang jelas yang menjadi teman-teman tuh nanti jadi jago gitu kan analisanya itu sebenarnya itu dari parameternya dulu. Jadi kalau misalnya sudah benar menentukan parameternya itu, nah insya Allah nanti outputnya juga bagus hasilnya. Jadi kalau misalnya bahasa kasarnya tuh, bahasa kasar maaf ya, kalau misalnya sampah yang dimasukkan ke dalam software ini nanti keluarnya juga sampah ini. Jadi susah untuk melakukan analisanya. Jadi memang harus benar-benar itu tadi. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah create interface. Jadi kalau misalnya create interface ini adalah gunanya untuk misalnya, misal ada retaining wall. Retaining wall kan sebelahnya misalnya tanah kosong, sebelah kanannya retaining wall itu adalah tanah timbunan. Nah, biasanya interface itu digunakan untuk membatasi antara atau mereduksi antara temuan tanah dengan retaining wall. Jadi nanti dia ada penurunan sedikit nilai di situ. Nah, itu menggunakan interface biasanya. Tapi kadang saya juga nggak pakai gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih detail, bisa pakai interface. Nah, untuk create cable saya belum pernah menggunakan ya. Sama ini create discontinuous saya juga tidak pernah menggunakan. Nah, untuk create node to node anchor. Nah, untuk create node to node anchor itu biasanya digunakan seperti ini. Misal aja teman-teman itu memodelkan ground anchor, ya kan? Ground anchor itu kan ada yang namanya bond length sama yang namanya free length kalau tidak salah. Nah, bond length itu adalah yang di growting itu, yang di growting sehingga dia nanti sampai diameter tertentu, sehingga sehingga hasil growtingan itu menggigit sehingga bisa ditarik gitu kan, ditarik sehingga menghasilkan kekuatan gitu. Nah itu nanti kalau misalnya yang di bond length itu dia menggunakan ini grid geogrid yang warna kuning itu. Nah nanti yang free length itu kan biasanya kayak kabel, kayak strand gitu kan, nanti dia ditarik gitu, bisa mungkin dari besi baja tulangan atau gimana gitu kan. Nah itu nanti pakai yang node to node anchor. Jadi nanti kalau misalnya yang di posisi itu, yang di posisi kalau apa mendefinisikan sebagai ground anchor, maka menggunakan kombinasi antara geogrid dan node to node anchor. Jadi dua itu ya, teman-teman ya. Kemudian ini grid well, saya belum pernah menggunakan juga kalau grid well biasanya untuk drain, untuk drainase nih ya kalau grid well ini. Kemudian grid drain. Kalau grid drain itu biasanya digunakan untuk vertical drain. Jadi misalnya teman-teman nih, ya apa itu definisinya vertical drain? Nah itu nanti apa ya? Semacam saluran lah, saluran dibuat secara vertikal itu yang digunakan atau dimaksudkan penggunaannya adalah untuk mempercepat proses konsolidasi. Itu intinya. Bentuknya kayak apa? Vertical drain. Nah, nanti teman-teman bisa coba sambil searching-searching. Boleh lah. Gitu ya. Dan ini yang lainnya adalah batasan-batasan. Gitu kan. Nah, itu. Nah, dari situ. Kemudian yang di bawahnya adalah poligon. Nah, poligon ini, nah, misalnya kita bikin ya. Poligon ini tuh biasanya digunakan untuk kalau dulu ya, plastis yang zaman dulu yang masih versi 8 itu, kita bikin garis seperti ini aja nih. Misalnya kita bikin garis seperti ini. Misalnya garis seperti ini. Itu dia langsung menjadi sebuah model ya. Ini kan tertutup ya. Nah, dia otomatis menjadi sebuah model model sudah close, sudah tertutup. Tapi kalau misalnya di plastis yang model baru nih, yang sekarang versi sekarang ini, dia itu belum mau dia. Nah, kita klik itu tidak mau. Jadi ini harus ditebali dengan menggunakan poligon. Poligon itulah nanti yang akan kita gunakan naruh ini parameter-parameter tanah gitu. Kalau masih bentuknya seperti ini itu nggak bisa. Nah, jadi kalau misalnya ini kan create polygon ya, ini sama aja polygon. Kalau create soil polygon ini tuh bisa maksudnya tuh misalnya kalau bentuknya agak aneh gitu kan, nah, itu bisa ngikutin pakai create polygon. Kalau misalnya kotak seperti biasa seperti ini, kita bisa langsung pakai yang create rectangle seperti ini. Langsung kotak seperti ini kan. Oke. Nah, kalau di plastis yang baru, ini baru terbentuk poligon, baru bisa didefinisikan. Nah, sekarang apa bedanya ya dengan posisi yang poligon yang satunya lagi? Ini misal seperti ini kan. Nah, ini, kalau ini kita klik satu-satu. Nah, kita klik satu-satu, tapi hasilnya sama. Tinggal nanti lebih cepat, yang lebih cepat itu yang mana gitu, yang lebih efektif dalam penggunaannya itu yang mana, terserah teman-teman kayak yang mana. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ini adalah untuk follow contour. Nah, ini follow contour saya belum pernah pakai nih, jujur aja. Follow contour ini saya belum pernah pakai. Oke, kalau misalnya untuk yang cut polygon, biasanya untuk potong. Ini kan tadi masih satu ya. Ini kan masih satu bentuknya ya. Diklik gitu kan masih satu. Coba kita pakai yang ini, cut polygon. Jadi gunanya dia itu adalah untuk memotong polygon yang sudah terbentuk.
Coba seperti ini misalnya. Nah, dia langsung terbagi dua. Artinya apa? Nanti tanahnya bisa kita definisikan sendiri, ini juga bisa kita definisikan sendiri, gitu. Soil tipe 1, soil tipe 2, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada tombolnya kira-kira ada kayak gini lah. Mungkin teman-teman bisa sambil lihat, sambil klik-klik gitu. Kalau sambil teman-teman sudah punya, sambil diklik, sambil lihat, nggak masalah. Mungkin agak sedikit berbeda ya, sedikit lah ya, tapi. Nah, ini digunakan untuk klik tunnel loh. Jadi misalnya teman-teman yang mau bikin terowongan, gitu, terowongan MRT ini misalnya gitu kan. Itu biasanya bisa itu plastik. Tapi saya belum pernah nyoba kalau untuk yang plastik ini ya. Nah, dia nanti bisa masukkan parameter tuh nanti di sini. Tapi jujur saya belum pernah pakai ini ya. Belum pernah pakai plastik untuk membuatkan tunnel. Tapi ini biasanya digunakan untuk buat ya itulah misalnya kayak terowongan MRT gitu kan. Atau misalnya di sini nanti ada beban, terus di sini ada misalnya gorong-gorong misalnya gitu kan. Nah, ada bolong gitu kan, siapa tahu seperti itu. Nah, itu mungkin bisa pakai gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini tuh apa? Sama lah create point load, create line load sama ya, sama dengan yang tadi. Kemudian ini adalah displacement ya, sama tadi. Ini adalah prescribed displacement. Jadi yang tadi yang kita tentukan dulu displacement maksimumnya berapa, baru kita tanya berapa beban yang diizinkan untuk mendapatkan penurunan seperti itu gitu. Nah ini samanya. Kemudian ini adalah untuk eh, sama, masih sama dengan yang tadi. Jadi gitu. Jadi ini adalah fix to anchor. Ini kalau tidak salah tuh misalnya untuk itu strat, strat ya. Baru saya ingat. Ini untuk strat itu fix and anchor. Jadi misalnya kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman itu galian ya melakukan simulasi galian dalam nih, galian dalam kalau misalnya galiannya sampai 12 meter, itu kalau misalnya tidak ditopang dengan strat ya. Strat misalnya strat itu misalnya gini. Misalnya ada galian kita delete gitu ya. Kalau misalnya seperti ini. Nah, misal misal seperti ini ya. Ah, ini kan misal galian dalam ini ya, gini ya. Hmm, Oke, misal misal galian seperti ini. Nah, misal galiannya seperti ini. Ini kan kalau 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 misalnya ini terlalu tinggi, biasanya kan ada yang ini ya, di sini ada beam-beam gitu ya. Nah, itu strat ya, strat. Nah, itu dimodelkan dengan menggunakan ini tadi, dengan menggunakan ini. Jadi bisa kalau misalnya dia simetris ya, kalau untuk kasus-kasus galian, yaitu pemodelannya pakai plane strain. Kemudian dia dimodelkan cukup separuh. Biasanya cukup segini aja. Dari tengah sini diambil ke kiri atau ke kanan gitu. Yang lainnya udah nggak usah diikutin gitu. Jadi modelnya cuma separuh saja. Tapi kalau misalnya pakai strat baru di sini nanti dikasih strat. Jadi kira-kira seperti itu. Nah itu nanti dia ada jadi nanti tuh dia modelnya itu kalau tidak salah saya juga jarang pakai ini. Tapi pernah dulu ya sudah agak lupa sih saya pakai ini stratnya. Jadi nanti kurang lebih nanti kalau misalnya kita klik, kalau misalnya hasil outputnya runningnya itu dia akan menghasilkan gaya-gaya dalam aksial gitu. Nanti gaya-gaya itu yang bisa kita konversi ke dalam mungkin steel structure-nya mungkin ya. Steel structure itu nanti kira-kira pakai yang dimensi berapa nih. Atau yang pakai profil apa gitu. Karena yang kira-kira dikasih beban segitu kuat gitu. Ya kira-kira begitu ya. Nah ini sama ya tombol-tombol seperti yang tadi ya. Kemudian ini untuk air biasa, muka air tanah biasanya ini. Kemudian habis. Oke, sebentar dari situ ada pertanyaan dulu kira-kira teman-teman. Dari situ mungkin ada pertanyaan teman-teman. Oke, nah kalau misalnya tidak ada kita coba lanjut. Oke, nah di sini nih intinya tuh di sini. Di sini kita akan memodelkan tanah, plat, properti plat, dan lain-lain dan teman-teman itu. Kalau tadi kan kita baru gambarnya ya, baru gambarnya. Kalau sekarang itu kita pendefinisiannya. Misal, di sini kan ada pemilihannya, beberapa pemilihannya. Contohnya adalah soil and interface. Artinya ini adalah untuk pemodelan tanah, ya tanah. Baik itu nanti material adanya sifatnya non poros
Nah, misal kayak gini ya, ada tanah, misal kita klik new. Nah, di sini, Tes, tes. misal seperti ini ya, general. Nah, ini namanya terserah misalnya satu, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini ada model-modelnya nih, banyak. Tapi yang biasa digunakan itu adalah curculum. Kalau misalnya nanti tanah yang lunak, bisa menggunakan soft soil. Atau kalau tidak salah, kalau untuk kasus galian itu bisa menggunakan hardening soil ya. Dan itu apa bedanya? Nah, itu nanti bisa lah kalau misalnya dipelajarin di kalau teman-teman mau ngambil spesialisasi di geoteknik nanti ada itu dijelasin. Dan ini ada material drain, undrain, A, B, C, non poros. Non poros ini ya mirip-mirip material yang beton gitu lah kira-kira itu non poros definisinya. Kemudian kalau drain ini material itu drain itu adalah untuk material-material pasir gitu, gravel, pasir gitu kan. Itu. Kalau undrain, undrain itu tuh material lempung atau clay gitu kan. Nah ini definisinya ada undrain A, B, dan C gitu kan. Nah, ini ada keterangannya nih, ada yang non-porous yang material behavior which pore pressure cannot pour. Nah, ini material yang apa itu pore pressure itu bisa terjadi di situ gitu. Nah, nanti di sini ada material undrain A, undrain B, undrain C. Kalau undrain A ini semua parameternya itu parameter efektif. Undrain B itu adalah untuk separuh efektif, separuh parameter total. Kalau undrain C adalah semuanya itu parameter total. Nah, nanti ini bisa dipelajari juga kalau misalnya teman-teman untuk mau spesialisasi gitu kan. Tapi untuk saat ini ya yang penting bisa lah dulu pakai material menggolongkan pakai material drain apa drain dan undrain. Kalau misalnya yang gampang ya udah undrain C gitu kan masukin parameter total gitu, seperti itu. Kemudian ini adalah parameter. Nah, ini parameter ini dapat dari mana? Nanti ini bisa dilihat di soil investigasi atau soil investigation report. Biasanya teman-teman itu dapat nanti penyelidikan tanah ya. Jadi nanti ini ada gamma ansat, ada gamma sat, ada Poisson ratio ya, bos, E0, point ratio. Kemudian nanti di sini ada E efektif atau modulus elastisitas ya. Ini kemudian ada Poisson ratio. Kemudian kalau misalnya di DC ini otomatis ya, ini tuh otomatis terisi. Ini juga, ini juga. Nah, kemudian yang biasa kita input adalah C dan P. C ini adalah cohesion, cohesion ya, under shear strength salah satunya itu ya, cohesion gitu. Kebetulan di sini nunjuknya cohesion efektif, ini cohesion. Kemudian biasanya kalau misalnya tanah clay, cohesion itu ada. Tapi kalau misalnya tanah pasir, secara pemodelan ya, untuk konservatifnya itu tanah pasir itu ada nilai P-nya, nilai C-nya itu dianggap 0. Kalau untuk tanah clay, nilai C-nya itu ada, tapi untuk nilai P-nya itu kita sama dengan 0. Biasanya seperti itu, kebalikannya. Tapi biasanya kalau misalnya plastis ini nilai C-nya itu diisi 0, biasanya nggak mau. Khusus tanah pasir nih biasanya nih. Tanah pasir kalau misalnya di plastis itu, yang biasanya saya running itu ini nilainya ada, mesti 30 derajat, 40 derajat, itu bisa. Tapi ini tuh diisi paling minimum aja. Bisa isi satu. Kalau saya sih biasa isi satu gitu. Atau kalau bisa 0,1 ya silakan gitu. Gitu. Jadi inputnya seperti itu. Kemudian untuk groundwater ini adalah untuk muka air tanah ya. Bukan untuk muka air tanah, tapi ini untuk apa itu nilai SKY itu loh, permeabilitas. Jadi nanti di sini dikategorikan misalnya tanah ini adalah tanah coarse, yaitu tanah coarse itu yang itu loh, tanah yang tertahan di saringan 200 ke atas. Nah itu tanah pasir ya, pasir, gravel, dan seterusnya itu atas, yang butirannya besar-besar. Tapi kalau di sini, kalau misalnya tanahnya sifatnya fine, very fine, ini kan fine, very fine, nah itu udah masuknya ke clay atau tanah lempung. Nah ini nanti kalau misalnya kita klik ini fine, ini berubah sendiri. Nah tinggal kita masukkan nilai permeabilitas berapa. Nah permeabilitas ini tuh nanti sangat erat kaitannya dengan yang namanya konsolidasi. Kalau di sini ya, kalau di software ini konsolidasi ya, untuk menentukan berapa besar konsolidasi ini sangat berpengaruh. Mau terjadinya setahun, 2 tahun, 3 tahun, misalnya ini yang inputnya sembarangan, ya hasilnya nanti sembarangan. Gitu. Dari mana dapat data ini? Dari penyelidikan tanah. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman nanti kalau misalnya jadi di konsultan gitu kan, misalnya melakukan perhitungan ini, ya udah tinggal ini aja. Nilai kayak ini salah satu ini harus tahu.
harus tahu dapatnya dari mana, bentuknya seperti apa, satuannya gimana. Ini biasanya satuannya beda. Tapi kalau di kelas ini meter per day. Kalau misalnya pakai perhitungan manual, perhitungan konsolidasi, biasanya dia menggunakan nilai CV, koefisien konsolidasi. Kalau kalau perhitungan dengan menggunakan software ini, maka dia akan menggunakan KX. KX itu permeability, permeability arah X, arah Y. Arah X itu adalah arah ke samping sini. Kalau Y itu arah ke atas, gitu. Nah, biasanya kalau ini biasanya disamakan nilainya. Itu harusnya punya nilainya berbeda. Gitu kira-kira ya. Dan ini dan yang ini tuh biasanya jarang saya pakai. Ini mungkin ini jarang saya pakai ya. Gitu. Biasanya tiga ini. Nah, itu untuk material tanah ya inputnya ya. Kemudian oke, kita close dulu. Itu tanah. Ada pertanyaan dari sini teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, plat. Oke ya. Nah, input plat itu biasanya seperti ini. Ini ya. Ini kan kasih nama nanti. Kemudian kita modelkan elastik aja. Kemudian kita di sini masukkan adalah nilai EA sama EI. Kira-kira tuh gini. Ini adalah parameter yang biasa dipakai. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Nih, inputnya biasa seperti ini. Jadi nanti yang menjadi input ada ini misalnya inputnya kayak gini. Ini kan untuk menentukan nilai plat kan. Plat thickness ini kita tuh tidak memasukkan di Plaxis ya. Kemudian seksional, kemudian FC-nya FC berapa nanti di FC-nya kan. Nanti dari FC kan kita ketemu nilai modulus elastisitas dengan korelasi ya 4700 per sekian gitu kan. Kemudian yang menjadi input adalah nanti nilai EA ini, EA dan EI. E-nya itu adalah modulus elastisitas, A-nya itu adalah seksional area ini. Jadi gitu. I-nya adalah inersia. Ya, 12 BH pangkat 3 itu ya. Kemudian kita masukkan ini dan ini. Ini yang menjadi input itu 4 ini. Nanti. Kalau misalnya di plug gitu kan. Kalau misalnya di plug nanti yang menjadi input adalah itu tadi. Oke. Oke. Kemudian kita masukkan lagi yang berikutnya. GeoGrid ya. GeoGrid, misalnya GeoGrid ya. Nah, ini kita cuma masukkan ini agak ada yang error nih sepertinya. Oke, nilai EA sama EI ya. Ada nih EA nih juga valid juga nih. Oke. Kemudian seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah input untuk embedded beam. Nah, ini juga invalid, ini sepertinya ada yang error ini sama pasti. Oke. Nah, intinya begitu ya. Nanti inputnya ada di situ. Jadi nanti di situ ada memunculkan nilai eh, ini. Coba saya coba tes pakai Plaxis yang lain yang sudah pernah di running sebelumnya. Oke. Nah, misal seperti ini ya. Kita coba lihat di sini. Tapi kok kayak agak lain. Oh iya, benarnya agak lain. Oke, ini agak sedikit aneh nih Plaxis ini. Mungkin nggak sama dengan teman-teman sekalian. Oke ya, itu untuk plat lah. Nanti kalau misalnya teman-teman bisa nge-show, nanti bisa lah. Oke, ya itu. Ya ini kalau misalnya untuk angkor juga kurang lebih sama, tapi ini kayaknya ada yang kurang beres dengan Plaxis ini. Oke, oke dari situ mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan bisa langsung raise hand dan on kamera. Permisi Pak, mohon maaf, izin Nah, enggak untuk penjelasannya tadi kecepatan ya Pak? kok kecepatan? Oh iya, Enggak. mau yang mulai dari yang mana? Nggak apa-apa.
Masih di bagian yang itu, apa? Yang waktu soil. Soil ya. Maksud- Kita ulangi dari sini. Oke ya. Jadi gini, sebentar ini kadang saya juga baru lihat ini ke aneh nih. Di sini. Karena tadi benar. Oke, dari sini dulu ya. Jadi gini, terima kasih Mbak masukannya. Kalau cepat tolong dikasih tahu ya. Oke, jadi gini. Jadi yang kita tahu, misalnya teman-teman nih ya, punya material. Ada yang namanya material itu kan ada yang namanya material pasir sama material eh, lempung atau clay gitu kan. Clay itu nanti ada silt juga di atasnya. Berarti ada tiga ya. Ada sand, silt, sama clay. Jadi, nah, yang untuk yang sand ini atau gravel atau di atasnya lagi yang butirannya lebih gede, itu tuh yang dikategorikan dia itu tertahan di saringan di atas 200 ya. Nah, nanti teman-teman mungkin praktikum itu. Nah, itu nanti tergolong ke tanah sand. Tapi di bawah itu nanti kan yang lolos saringan 200 kan dites lagi pakai apa ya? Apa hidrometer itu ya, hidrometri apa apa nama tesnya itu. Nah, itu nanti di situ nanti ketahuan nanti itu. Silt lagi ada clay. Nah, gitu. Jadi material itu ada tiga ya. Kalau untuk tanahnya itu ada tiga. Nah, di sini ada jenis-jenis nih apa soil model nih, soil model ya. Jadi yang biasanya dipakai, saya pernah bertanya juga dengan salah satu dosen saya juga waktu itu ya. Pak itu parameter yang dipakai biasanya mana Pak? Udah cukup pakai morkulum gitu. Karena biasanya itu untuk pemodelan simpel. Gitu. Jadi biasanya kalau misalnya beberapa kali saya temuin itu, kita memang menggunakannya morkulum. Dan juga saya biasanya menggunakan morkulum. Nah, itu satu. Yang karena kenapa morkulum? Itu karena juga kadang parameter itu lebih gampang, lebih simpel gitu loh. Apa sih masuk inputnya itu kan ini aja nih kalau misalnya morkulum. Ya ini kan ada gamma, ada void ratio, kemudian ada modulus elastisitas, ada Poisson ratio, kemudian ada apa namanya SU, apa tuh cohesion atau undrained shear strength ya. Nah, itu aja parameternya. Itu kalau morkulum. Nah, sekarang kita kita coba lagi. Misal kita klik new gitu kan. New satu misalnya gitu kan contoh nih. Kita ganti nih. Jadi subsoil, subsoil. Nah, sekarang subsoil model kan kita pakainya pakai Android A. Nah, Android A ini apa? Android A itu adalah semua parameter itu pakai parameter efektif. Misal begini, kalau teman-teman nanti belum paham ya, bisa diulang lagi nanti di praktisi mengajar 1 sampai 5 kemarin di situ ada ya, yang khususnya untuk mengetahui tentang bagaimana cara menentukan parameter-parameter tanah dari hasil pengujian lapangan. Itu ya. Nah, jadi gini, misal kita punya data NSPT, kita punya data NSPT, misalnya NSPT-nya itu 4 atau 5 lah yang harus 5 ya, NSPT 5. Kemudian kita tuh berapa nilai, dan itu tanah itu dikategorikan sebagai tanah lempung atau clay. Jadi pertanyaan pertama, berapakah nilai CU-nya? Berapa nilai CU-nya? CU-nya itu adalah biasanya pakai korelasi itu kan banyak secara empiris ya. Biasanya kalau misalnya saya itu pakai 6,7. Jadi 6,7 dikali 5. Ya kurang lebih berapa? 30-an lah ya. 30-an kilonewton per meter persegi. Itu satuannya. Kalau dikalinya 0,67, satuannya jadi ton per meter persegi. Jadi gitu. Nah itu nanti yang jadi, nah ini juga aneh nih. Nah itu yang nanti jadi input. Itu yang nanti jadi input ya. Ini tampilan jadi aneh begini. Nah ini ada gamma, ini ada E. Ya. Nah biasanya kalau misalnya tanah itu soft soil ya, kalau misalnya teman-teman mau memodelkan konsolidasi ya, misal dengan menggunakan rumus Terzaghi itu yang apa itu yang rumusnya yang CC/1 CC dikalikan H per 1 tambah N0 kalikan log sekian sekian itu kalau misalnya itu kan ada parameter CC ya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman mau memodelkan itu sebenarnya itu pendekatannya tuh inputnya menggunakan software model. Karena apa? Karena di sini ada masukan nilai lambda atau kappa atau menggunakan alternatif penggunaan CC atau CS.
Tadi perhitungannya kan kita menggunakan CC ya. CC nih. Tadi ada tuh yang CC kalikan L per 1 N itu tadi kan rumus konsolidasi ini ada. Jadi bisa menggunakan ini gitu. Pendekatannya ya, pendekatannya. Bisa juga dengan menggunakan lambda atau kappa. Lambda atau kappa itu sebenarnya korelasi dari ini, dari kedua nilai ini CC sama CS. Jadi gitu. Jadi pilihannya itu bisa itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau memodelkan itu sebagai soft soil model, memodelkannya itu sebagai soft soil model, yaitu parameternya nanti yang perlu tuh parameter tambahnya itu ada nilai CC sama CS-nya. CC CS dapat dari mana? Dari grafik konsolidasi. Gitu ya, dari grafik konsolidasi. Kemudian nanti ada morpholog. Nah, kalau morpholog biasa lah, isinya seperti ini aja. Tuh. Nah, bisa juga kita baca kalau misalnya di sini ada Andrin A dan terusnya itu. Nah, ini Andrin A. Andrin A itu semua parameter efektif. Tadi misalnya kita dapat korelasinya misalnya 30 ya nilai SP-nya. Biasanya itu dipakai tuh untuk parameter efektif. C efektifnya itu adalah 10-10-nya. Bisa 0,1 dan teman-temannya. Kalau untuk modulus elastisitasnya itu berapa ya? 2/3-nya kalau tidak salah itu. 2/3-nya dari nilai modulus. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dari situ lah. Saya cuma bisa jelaskan di sini posisinya untuk Andrin A itu adalah semua parameter efektif gitu kan. Dan dia bisa mengenerate excess pore water pressure gitu kan. Salah satu indikasi untuk eh, konsolidasi ya. Kemudian di sini ada Andrin B. Andrin B itu biasanya itu sebentar ini tuh ada setengah parameter efektif, setengah parameter total. Kalau Andrin B itu. Ini Andrin B ya. Nah, Andrin B itu adalah untuk modulus elastisitasnya itu adalah parameter efektif. Tapi untuk nilai shear strength-nya atau CO-nya itu pakai parameter total. Nah, ini yang susah juga nih. Gitu. Jadi setengah efektif, setengah total. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Andrin C, itu semua parameter total yang dipakai gitu. P total, SO-nya juga total. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau untuk permulaan ini ya lebih baik menggunakan ya morkulum dulu lah. Nanti kalau sekalian sambil belajar, saya menggunakan coba menggunakan software model. Nanti bisa dibandingin sendiri. Kira-kira hasilnya bagaimana kan seperti itu. Jadi gitu kira-kira teman-teman ya. Ini Andrin kita bilang Andrin aja. Nah ini parameternya. Ini parameter ini gamma bisa didapat nanti dari hasil laboratorium ya teman-teman ya. Didapatkan dari hasil laboratorium. Sama juga ini apa nih Voigt ratio juga dapat dari laboratorium. Kemudian nilai modulus elastisitas ini juga bisa didapat dari hasil laboratorium, bisa digunakan korelasi ya. Bisa menggunakan berapa? 250 kali SU ya. Kalau SU-nya tadi 30, berarti nilai E-nya itu bisa 250 kali 30, kira-kira begitu. Satuannya adalah ini. Kemudian C itu tadi 6,7 dikalikan nilai N SPT. Kira-kira gitu. Dan yang ini kalau misalnya kita ubah ya, misalnya ini 1000. Dan ini 1000. Nah, ini berubah sendiri nih. Ini nggak usah data angka ini. Yang perlu ini ya. Tadi misalnya 20 atau 30 tadi ya. Nah, ini. Ini misalnya ini ya. 30. Jadi begitu. Jadi ini 30. Yang ini bisa 1000. Contohnya seperti itu ya. Jadi yang kalau menurut saya itu tiga ini. 1, 2, 3 tadi itu yang paling ini ya. Nah, ini juga. Kalau misalnya tanah tadi tergolong clay bisa kita gunakan fine. Gitu kan. Kemudian ini ada gradasinya, kemudian nilai KX, KY-nya itu adalah permeabilitas bisa didapat dari hasil laboratorium. Jadi nanti bisa diinput di sini. Jadi permeabilitasnya. Kira-kira gitu, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin belum jelas atau gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kita sementara untuk ini perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Jadi nanti kalau misalnya ada latihan nanti setelah sesi itu aja. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya ada kita langsung coba ya contoh aja misal.
Ini kita bisa contoh misal, kita contoh input ya. Ini saya masih input masih agak agak kita coba-coba dulu ya. Misalnya gitu ya. Kemudian ini kita 12 nih 10 oke, kita oke dulu, ini oke semua, terus oke. Jadi kita coba step, contoh yang simpel ya, contoh yang simpel. Jadi misal seperti ini. Oke, kita modelkan dulu. Ini ya, misal ada contoh seperti ini. Ini masih contoh. Nah, ini kan langkahnya seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita create poligonnya dulu. Nah, oke. Hmm, Kalau misalnya ini kurang pas ya, kurang pas, misal kita gambar, kita melakukan pemodelan, kurang pas, ini bisa kita ubah ya. Ini tadi 12, Y-nya 5. Ini kan kurang pas, kita klik di sini aja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini ya, misal seperti ini. Terus kita bikin untuk area timbunannya, misal seperti ini ya. Oke, ini saya coba contohkan untuk coba cara penggunanya. Kemudian kita terbalik seperti ini. Oke, ya. Nah, ini kita sudah buat model seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang coba kita input misal input parameter tanahnya nih. Ini soil and interface. Kita gunakan Morpulong. Kemudian ini adalah ya katakanlah itu adalah undrained B gitu kan. Ini misalnya gamma ansatnya nih input ya. Ini 15, ini 16. Kemudian kita ini default, misalnya point ratio habis. Kita kasih nama dulu, lapisan tanah 1. Kemudian ini mechanical, misalnya kita taruhlah misalnya sekitar 12.000 misalnya. Ini sekitar 0,35, 0,9. Kemudian ini kita asumsikan misalnya 50. Ya, cara penggunaannya nih. Kita klik file. Kemudian ini kita misal ini ya, contoh penggunaannya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita ini sudah oke, kita klik oke. Kemudian satu lagi untuk tanah timbunan ya. Tanah timbunan kita gunakan Morpulong. Kan bisa kalau tanah timbunan kan gunakan material granular ya. Kita tetap green. Kemudian kita misalnya ini adalah 17, ini adalah 18. Jadi kita misalnya 0,5. Kemudian modulusnya misalnya 30.000. Ini 0,3. Kemudian ini adalah kecil ya, misalnya 2 ya. Kemudian nilai P-nya tuh 40 misalnya. Nah, ini kategori tanahnya tuh tanah coarse. Dan nilai permeabilitasnya itu adalah 1. Nah, ini sudah kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini kan kelanjutan dari yang tadi ya, misal penjelasannya tadi. Berarti ini ada yang ini dulu nggak? Ada yang bingung dengan tahap-tahapannya nggak? Oke. Kalau misalnya tidak ada, berarti kita misal gini. Ini langsung kita tarik sini. Tarik klik kiri tahan, terus dilepas. Ini tuh tanah timbunan juga sudah tanah timbunan. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Ini ya. Ini masih contoh ngasal. Nanti teman-teman bisa praktek dengan tutorial yang saya pakai nanti. Itu sesi kedua bisa. Jadi saya menunjukkan langkah-langkahnya saja. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya di sini ada beban kendaraan misalnya gitu kan. Kita create land load ini.
langsung kita taruh sini. Nah, ini oke ya. Nah, ini kalau misalnya memang mau dikasih apa nih? Kasih beban gitu kan. Ini diklik beban ini diklik. Terus ini yang key arah Y itu diubah. Misalnya jadi -10 gitu kan. Atau -5 aja yang kecil aja. Oke. Kalau udah kita enter aja. Nah, ini berarti pemodelan sudah ada. Contohnya, contoh penggunanya ya. Nah, kalau misalnya model ini sudah, baru kita generate mesh. Nah, ini udah. Kita mesh. Jadi kita mau bikin kotak-kotaknya dulu. Nah, kita generate mesh, kita pakai medium aja. Ini kan ada banyak pilihannya, ada coarse, very coarse ini sangat kasar. Jadi nanti mesh itu sangat besar. Ini makin ke sini makin kecil. Makin rapat, makin menuju ke bawah ini, dia nanti kotak-kotaknya itu atau segitiga-segitiganya itu makin lama makin kecil. Gitu. Makin kecil, hasilnya implikasinya apa? Hasil analisanya harusnya semakin akurat, namun untuk proses runningnya itu akan semakin lama. Jadi seperti itu. Jadi klik OK. Oke, kalau sudah seperti itu, kita akan lihat hasil meshing itu seperti apa. Nah, ini. Jadi jaring-jaring seperti ini. Ya, kalau semakin kita klik find, ini nanti jaring-jaring segitiga ini akan semakin kecil. Hasilnya apa? Dia semakin lama nanti ngitung. Semakin lama, tapi hasilnya tuh biasanya lebih akurat. Ini yang nggak jauh-jauh banget sih biasa akurat, tapi lebih akurat hasilnya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita klik ini. Kalau misalnya teman-teman ingin naruh, mungkin misalnya buka air tanahnya di sini, nah tinggal taruh sini, buka air tanahnya. Ini ada buka tanah misalnya gitu kan. Jadi tinggal klik ini klik water level, baru nanti tinggal ditarik dari mana ke mana. Jadi kira-kira begitu. Nah, nanti dikasih close water boundary ya. Ini untuk kira air itu ngalir di sini. Kalau udah escape, escape juga bisa. Nah, ini sudah flow condition. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya sudah, maka kita akan masuk ke tahapan yang namanya tahapan konstruksi. Tahapan konstruksi. Misal kalau misalnya kita mau membuat tanah timbunan itu kan artinya kan ada tanah aslinya dulu nih. Artinya tanah pada lokasi di situ gitu kan. Nah, kemudian kan setelah tanah itu ada, kemudian kan kita timbun. Nah, sekarang gini, definisinya ini kan initial phase, artinya itu adalah tanah itu sebenarnya sudah ada. Nah, untuk mengaktifkan berarti kan tanah itu kan adanya cuma ini aja sebenarnya yang diklik ini. Maka ini diklik, klik kanan, kemudian klik aktif. Nah, artinya pada initial phase ini adalah initial artinya tanah itu tuh sudah ada pada saat ini tuh sudah ada. Tapi sebelum dilakukan pekerjaan penimbunan, itu artinya. Jadi seperti ini. Ini tanah ini. Kemudian biasanya kalau sudah kayak gini, ini kan tanah masih nggak tahu terciptanya dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kita mau tanah itu mau kita riset. Maksudnya displacementnya tuh kita riset. Kita nolkan dulu displacementnya. Karena yang kita butuh itu kan penurunan pada saat tanah ditimbun kan. Kalau dari posisi sekarang sampai zaman dulu kan kita nggak peduli penurunannya berapa kan. Karena kan pekerjaan kita mulai dari hari ini sampai ke depan. Nah, ini tuh biasanya kalau saya kasih riset displacement. Nah, ini jangan sampai lupa ini diklik yang ini reset displacement to zero. Artinya itu adalah penurunan zaman dulu sampai hari ini itu dianggap nol. Oke. Kemudian ini start phase-nya ini tuh dimulai dari initial phase. Ya, nah, ini biasanya agak sulit di sini. Oke. Oke, kalau sudah seperti itu, langkah selanjutnya adalah timbunan. Nah, timbunan ini dimulai dari fase reset displacement ya, dimulai dari fase ini. Reset displacement to zero. Nah, gitu. Jadi ini di default, biarin aja. Nah, ini terserah nih. Teman-teman mau melakukan timbunan itu selama berapa hari? Kalau misalnya mau dilakukan selama 5 hari, ya ini tinggal di sini 5 hari gitu. Misal lima hari kan. Oke.
Maka ini artinya adalah timbunan tersebut dilakukan selama 5 hari. Ya. Nah, kemudian setelah timbunan, ini kan sudah timbunan, ini kita aktifkan nih, aktif. Artinya kan ini timbunan aktif, gitu kan? Timbunannya aktif. Nah, setelah itu, setelah dikasih timbunan, kan beban bekerja ya. Ini klik ini lagi, ini adalah beban jalan misalnya. Beban jalan. Dimulai dari timbunan, kan? Timbunan ya. Nah, ini kita klik OK. Klik OK, ini tinggal diklik jalannya, klik kanan, aktif. Nah, ini udah jadi nih. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah, berapa nilai safety factor? Atau kita mau bikin konsolidasi dulu deh. Oke, kita bikin konsolidasi ya. Misalnya, konsolidasi. Ini dimulai dari beban jalan kan, jalan kita kan udah bekerja ya. Ini pasti ini diganti jadi konsolidasi. Nah, nanti di konsolidasi ini terserah nih. Ini konsolidasinya itu mau eh, minimum excess for water pressure atau degree of consolidation. Jadi ini artinya tuh kan kalau misalnya konsolidasi itu kan dianggap sudah selesai itu kan kalau sudah 90% kan sebagai konsolidasinya kan. Itu salah satu yang dianggap sudah selesai. Yang kedua itu biasanya itu excess for water pressure itu sudah mendekati kondisi awal atau mendekati nol malah gitu ya. Jadi kan kalau misalnya ada tanah asli dikasih timbunan itu kan biasanya excess water pressure naik. Nah, excess water pressure naik, ya otomatis kalau misalnya dia kembali lagi ke posisi nol berarti asumsinya konsolidasinya sudah selesai. Oke, artinya di sini kita anggap aja di sini misal degree of consolidation 90% ya. Oke, mulainya dari dari beban jalan. Kita klik OK. Nah, sekarang kita mau cek berapa nilai safety faktornya timbunan ini. Jadi gini, ini safety factor ya. Ini safety factor. Jadi kalau safety factor ini bisa dua, dua. Jadi posisinya tuh kita mau ngecek safety factor setelah konsolidasi atau safety factor setelah pembangunan jalan itu selesai. Maksudnya benar-benar baru selesai itu safety factor berapa. Nah, sekarang kita akan coba safety factor jalan tersebut ketika selesai dikonstruksi. Jadi kita milihnya tuh bukan dari konsolidasi tapi dari beban jalan. Gitu kan. Terus ini dipilih sebagai safety. Oke, ya udah kalau sudah safety udah itu aja. Ya kan? Udah ini tahapan konstruksinya adalah tahapan sudah selesai. Kalau sudah kayak gitu tinggal kita run. Tapi kita pilih dulu nih titiknya nih. Titik yang mau ditinjau nanti penurunan tanah misalnya kayak gitu. Nah, jadi misalnya titiknya tuh nanti yang mau kita tinjau tuh di sini. Oke, kalau sudah kita update, baru kita run. Belum save nih. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini yang centang warna hijau ini artinya adalah prosesnya itu sudah berhasil. Kalau tanda silang merah, itu gagal. Berarti ada yang salah. Bisa jadi ada yang salah, bisa jadi memang eh, tangannya itu fail. Gitu. Jadi memang parameter bisa jadi kekecilan atau memang harus ada improvement yang lain kayak gitu. Nah, ini kayak gini ini gagal. Nih. Harusnya nggak seperti ini ya. Kalau ini contohnya ini gagal. Nah, ini artinya itu kan kita lihat ini keterangannya apa. Jadi kalau misalnya yang centang ini adalah yang sudah berhasil di running. Tapi kalau yang ini berarti dia gagal nih, untuk konsolidasi ini gagal. Gagal keterangannya bisa body to collapse. Berarti tanahnya bisa jadi runtuh. Tanahnya runtuh kemungkinan bisa jadi kita masukin parameter salah. Bisa jadi. Atau mungkin butuh perkuatan. Nah, saya mungkin langsung ke area outputnya aja ya. Jadi posisi ini. Jadi kalau misalnya kita lihat, nih kita klik. Salah satu kita klik aja. Terus untuk menampilkan outputnya kita klik ini. Nah, untuk melakukan scroll-scroll tadi, misalnya untuk melakukan pengecekan ini kan ada nih tahapan yang kita buat tadi sudah nih.
ada initial phase, ada reset displacement to zero, ada timbunan, fase timbunan, ada yang beban jalan gitu kan, ketika dikasih jalan, terus ini adalah proses konsolidasi yang gagal tadi, kemudian ini safety factor. Kalau misalnya kita lihat ini, kita coba reset displacement. Nah ini kita lihat angka ini. Ini kan 10 pangkat minus 15. Artinya tuh memang displacementnya tuh bisa dikatakan tidak ada, sangat kecil sekali. Nah ini artinya reset displacementnya kita tuh berhasil. Gitu ya. Oke. Setelah itu maka kita timbunan fase 1. Nah, ketika dia ditimbun, maka tanah itu akan mengalami penurunan. Berapa besar penurunannya? Ini. Maksimum value adalah 2 mili gitu kan. Nah, ini kan kayaknya kurang berwarna, jadi kurang asik. Jadi kalau misalnya ini kita bisa lihat di sini, deformation, total deformation. Nah, ini kita bisa lihat nih, kalau U itu adalah total deformation. Jadi kalau deformasi itu kan ada arah X sama arah Y kan. Ya kan, ada arah ke samping, ada arah vertikal gitu kan. Nah, ini adalah U itu adalah itu namanya X kuadrat tambah Y kuadrat, akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu namanya resultan. Itu adalah resultannya. Kalau arah X adalah berarti dia yang ke samping, kalau arah Y berarti dia vertikal. Entah itu ke atas, entah itu ke bawah. Coba kita klik ya. Nah, ini lebih berwarna. Biasanya kalau orang lihat begini tuh biasanya dia senang. Termasuk ownernya kan gitu. Biasanya kalau lihat berwarna kayak gini. Nah, ini adalah total displacement. Kalau misalnya kita mau lihat berapakah penurunan vertikalnya, ya kita tinggal lihat yang Y. Nah, ini. Ada yang maksimum, ada yang minimum. Kalau posisinya di mana maksimum, di mana minimum bisa ditunjukkan di angka ini. Warna ini, warna yang ada di samping. Berapakah penurunan yang ke arah horizontal? Ini. Ini kan warna ya. Nah, sekarang coba kita lihat misalnya itu penurunannya itu berupa tanda panah. Sebenarnya dia bergerak ke arah mana gitu. Kita pakai yang ini, arrow. Nah, jadi begitu. Ketika dikasih timbunan, tanah itu bergerak ke kiri, ada yang ke kanan. Ya kan? Kalau misalnya kita mau lihat yang posisi vertikal, maka seperti ini. Oh, dia posisi di sini itu turun, posisi di naik. Artinya apa? Artinya teman-teman ketika melakukan penimbunan di sini, karena di sini turun, karena di sini naik. Jadi bisa jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya rumah, misalnya gitu kan, berbanyak angkat gitu. Walaupun itu kecil gitu kan. Tapi ada potensi itu. Jadi begitu. Oke, kita kembalikan ke warna. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau lihat lagi gitu, pas dikasih beban ya. Nah, ini kasih beban jalan nih. Nah, tambah besar lagi kan penurunannya. Kita mau lihat yang total aja. Total, nah ini. Tambah besar lagi kan. Tadi 1, ya. Sekarang menjadi 2. Jadi seperti itu. Jadi gitu. Nah, sekarang kita mau lihat safety faktornya bidang perubahannya gimana ya. Ini kan konsolidasi tadi kan gagal ya. Jadi nggak bisa, gagal. Tapi nanti di contoh teman-teman nanti yang di itu, enggak tuh, nggak gagal. Di contohnya gagal, karena ini sembarangan yang masukinnya. Nah, safety faktornya adalah seperti ini. Nah, ini deformasi ini kalau menurut saya sih nggak perlu dilihat karena ini besar sekali deformasinya. Kadang-kadang bisa hitungannya bisa puluhan meter, belasan meter. Tapi di sini tuh adalah ini apa? Warna ini menunjukkan apa? Warna ini menunjukkan bidang longsornya. Bidang longsor dari timbunan yang kita buat tadi itu kayak gini. Berapa besar berapa besar berapa besar safety faktornya? Nilai safety faktornya kita bisa lihat di sini. Ini kita klik ya. Ini kita klik kiri 2 kali. Nah ini safety faktor adalah 3,2. Itu adalah lebih dari cukup. Gitu. Jadi kira-kira begitu teman-teman. Jadi cara-cara ngerunning itu. Ini karena tadi konsolidasinya gagal ya. Konsolidasinya gagal. Ya. Nih, caranya salah satunya misalnya konsolidasi gagal. Kita bisa balik ke sini. Ini bisa jadi kegagalannya itu dikarenakan memang ininya nilai C-nya itu terlalu kecil. Misalnya, ini tuh ini kan mendekati 2 ya. Coba kita kasih 10 misalnya. Nah, kita tukar. Misalnya ininya 20 gitu kan. Misal ya, misal ya. Tapi tentunya tuh nanti teman-teman harus sesuai dengan data. Begitu ngerunning.
dari sini ada yang bertanya? Atau teman-teman sekarang lagi di depan komputer masing-masing sedang membuka ini programnya atau gimana? Belum ada ya. Berarti mungkin ada yang salah itu tadi. Tetap berarti parameter ada yang salah berarti tadi inputnya. Oke, teman-teman di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang sudah pernah nyoba? Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan teman-teman? Nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ini apa terlalu cepat atau ada yang bagian yang eh, belum jelas, nggak masalah. Mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, Udah cukup jelas, Pak. oke. Kalau misalnya kayak gitu, kita mau eh, langsung masuk ke sesi yang pengerjaan contoh soal itu, atau gimana ini, Bu Dora? Halo, ya Kak, boleh Ya, kalau mau sesi itu. Jadi mungkin di yang TKCC ya, yang di LabCAT, silakan untuk satu operator gitu untuk mengikuti demonstrasi ini. ya. Atau gini, boleh mungkin ini saya close dulu sebentar ya, Bu. Saya sign out dulu dari sini. Ini sepertinya ada masalah dengan pasisnya ini, yang punya saya ini. Mungkin saya akan tukar dulu sebentar. Saya cari tahu dulu ini. Sebentar paling ya ganti ganti device sebentar ini. Atau teman-teman ada yang mau coba dulu, yang di show dulu nggak apa-apa, dari teman-teman lab. Nanti saya sign out sebentar, nanti saya masuk lagi. Ada dari contoh soal itu mungkin ada teman-teman yang mau share apa namanya share screen boleh Pak Udin, maaf, ini nanti kan ya? ada isoma Iya. 12.30. Kalau apa untuk kegiatan yang berikutnya ini setengah jam gitu, apakah cukup? Kalau seandainya tidak cukup, berarti nanti terjeda dengan isoma. Sepertinya tidak cukup. Atau kalau misalnya mau kita isomanya kita ajukan sampai jam 12 sampai jam setengah satu gitu Bu. Oh, Kita berarti geser. langsung satu, terus kemudian bisa diakhiri gitu ya. Iya, Pak, menurut saya itu gini. Jadi kan posisinya kan penjelasan untuk awal ini kan ibaratnya untuk contoh-contoh awal ini kan sudah. Jadi definisi kalau misalnya teman-teman nggak ada yang bertanya ya, kalau misalnya seperti itu udah. Oke, nanti ini kita close dulu sebentar. Saya sign out dulu sebentar. Nanti sign in lagi sekitar jam setengah satu atau mungkin sebelum setengah satu. Eh, jadi nanti saya pakai device yang baru gitu loh maksud saya. Ini karena ini ada kendala nih. Sepertinya pasti agak lain gitu Bu. Yang saya punya ini. Jadi nanti atau gimana Bu?
ikut Pak Udin aja gimana ini. Kalau misalkan nanti diperagakan gitu, sekalian mungkin dimampatkan saja. Jadi isoma ini enggak ada, jadi langsung sampai selesai. Mungkin bisa diakhiri sampai pukul 13 gitu, Pak. Oh, kalau dari saya sih boleh Bu. Kalau saya sih nggak masalah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari lab itu ingin mencoba gitu kan, ingin mencoba tapi nanti jadi yang di-share itu adalah monitor teman-teman ya, bukan monitor saya. Itu nggak masalah. Jadi nanti saya komando dari sini, nanti saya tinggal, oh ini nanti kurangnya di sini gitu, gitu. Itu nggak masalah. Saya ini sebenarnya cuma pengen ganti device sebentar ini karena saya nggak bisa pakai yang ini nih. Ada sedikit kendala sepertinya dengan ini. Soal material-material tadi kan agak berbeda itu. Jadi agak enggak. Kan teman-teman di situ kan ada tadi masukkan parameter plat ya, seperti ini. Seperti ini nih, ini. Nah ini tuh nggak seperti ini harusnya. Ini tampilannya nggak seperti ini. Ini saya juga bingung, ini kok jadi begini tampilan. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ini silakan teman-teman. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau coba share atau ada yang mungkin bisa jadi ada yang sudah bisa kan. Dipersilakan untuk share mungkin share pengalamannya atau dengan tutorial yang ini. Oke. Saya sudah bikin ya teman-teman ya. Apakah semuanya sudah dapat ini tutorial ini? Oh belum share screen ya. Sorry sorry sorry. Maaf maaf. Nah, apakah teman-teman sudah pegang tutorial yang ini? Nah, ini kalau yang ini tuh merupakan lebih lengkap dari yang diperagakan tadi. Kalau yang peragakan tadi kan saya cuma ibaratnya itu contoh cara membuatnya secara cepat itu gimana. Tapi kalau yang di sini itu lebih lengkap, lebih lengkap. Sebenarnya saya mau ini mau peragakan juga bisa menjelaskannya itu. Atau gimana? Atau beri saya waktu ini ya Bu ya. Sekitar gimana nih? Ini udah waktunya sholat untuk kita isoma sekitar 15 menit. Gimana Bu Dora? Kita sholat dulu. Iya, Jadi kemudian di Oke, kalau iya, nggak biar saya yang nanti modeling nggak apa-apa. Saya coba untuk tukar device. Saya tukar device. Nanti saya lepas sebentar. Nanti the hostnya kembali ke Bu Dora lagi ya. iya siap. Nah, untuk sementara mungkin ini dulu Bu Dora. Ini kan sepertinya udah ada ini. Nah, mungkin kita kasih waktu kurang lebih 15 menit ya. 15 menit. Nanti saya join lagi. Gitu kira-kira. Dengan menggunakan device yang lain. baik, diinformasikan kepada seluruh peserta pelatihan supaya dapat kembali lagi kepada Zoom pada pukul 12.15 WIB. Kita isoma selama 15 menit. Kepada Bapak Muflihin disampaikan terima kasih atas materi yang telah dipaparkan. Ya, sama-sama.